tidak mengharapkan kecuali ridhonya Allah, melainkan akan diseru seruan dari langit. Malaikat akan menyeru, anggumu mahfuran lakum, bangunlah kamu dari majelismu dalam keadaan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kad buddilat sayyi'atukum hasanat, dosamu diganti dengan pahala oleh Allah, dosamu diganti dengan kebaikan oleh Allah, dosamu diganti dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hadir majelis, suka hadir majelis, hidupnya diberkahi oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pemberian dari Allah. Kita bisa hadir majelis, berkumpul bersama, bisa berzikir, bersalawat, ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Para ulama menjelaskan ketika Allah ingin mengingat seorang hamba, Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syariatnya kita berzikir, ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Tapi hakikatnya sebenarnya sebaliknya. Jika Allah ingin mengingat seorang hamba, Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu itu adalah kehendaknya Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu yang akan terjadi, apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Jadi jika Allah ingin mengingat hambanya, Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemberian karunia rahmat dari Allah. Sebaliknya, jika Allah ingin melupakan seorang hamba, Allah jadikan hamba itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita kira orang yang lupa kepada Allah karena kemauannya, memang itu syariatnya, tapi hakikatnya Allah yang ingin melupakan hamba itu sehingga hamba itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah musibah yang besar, yang lebih besar daripada musibah di dalam dunia, yaitu musibah di dalam agama. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah penduduk surga merasa menyesal kecuali karena satu. Udah masuk ke dalam surga, nikmatnya luar biasa, selamat dari api neraka, masih merasakan menyesal karena satu hal. Apa itu? Pernah saat-saat yang dilaluinya di waktu di dunia dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya saya waktu itu ingat kepada Allah, pasti derajat saya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita bisa beribadah, kita bisa berzikir, kita bisa bersalawat, ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mengeluarkan hartanya di jalan Allah, hakikatnya orang itu mengeluarkan hartanya sehingga mendapatkan pahala dari Allah, itu syariatnya. Tapi hakikatnya Allah yang ingin menerima harta hamba tersebut sehingga Allah jadikan hamba itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita kira orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah karena kemauan orang itu. Hakikatnya karena Allah yang tidak mau menerima harta orang itu sehingga orang itu tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah musibah yang lebih besar daripada musibah dunia, adalah musibah di dalam agama, yaitu ketika seseorang lupa kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'al musibatana fi dinina. Apa doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di dalam agama. Kalau musibah dunia sebesar apapun pasti akan lewat, akan selesai, akan berakhir. Tapi musibah di dalam agama itu menyesalnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan kita ini juga adalah perkumpulan yang dapat menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di akhir zaman yang paling berbahaya itu adalah iman. Yang paling susah itu adalah menjaga iman. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhir zaman yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti di akhir zaman orang di waktu pagi dalam keadaan beriman, sorenya sudah menjadi kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sorenya dalam keadaan beriman, paginya sudah menjadi kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman al-ghabid ala dinihi kal-ghabid ala jamrah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman orang yang memegang agamanya, mengamalkan agamanya seperti orang yang menggenggam batu bara, sangat susah sekali. Makanya yang paling penting di akhir zaman adalah kita menjaga iman kita, agar kita meninggal dalam keadaan beriman, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para ulama menjelaskan bahwa iman itu ada dua. Iman itu ada dua. Ada al-iman bihalawah wal iman bi ghairi halawah. Para ulama menjelaskan iman itu ada dua. Ada iman yang manis dan ada iman yang pahit. Jadi iman itu seperti kopi, ada kopi manis, ada kopi pahit. Iman juga ada iman yang manis, ada iman yang pahit. Apa bedanya iman yang manis dan iman yang pahit? Para ulama menjelaskan al-iman bihalawah la yadkhul sahibuhun nar. Orang yang imannya manis itu tidak masuk ke dalam api neraka. Jadi siapa orang yang selamat dari api neraka? Orang yang imannya manis. Apa maknanya imannya manis? Bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iman bi ghairi halawah, orang yang imannya pahit, imannya tidak manis, itu la yukhallad finnar, bisa masuk ke dalam api neraka tapi tidak kekal di dalam api neraka. Karena nggak ada orang yang beriman kekal di dalam api neraka, tidak ada yang kekal berada di dalam api neraka, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang imannya pahit bisa masuk ke dalam api neraka. Yang selamat dari api neraka adalah orang yang merasakan nikmatnya iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara. Barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, maka akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya baru bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta doa, jangan hanya minta doa rezeki saja. Rezeki yang paling tinggi, rezeki yang paling besar itu apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya.
Makanya doanya para wali, doanya para nabi itu apa? Diriwayatkan bahwa doanya Nabi Daud alaihissalam. Apa doanya beliau? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku memohon cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon amalan yang bisa menyampaikan cinta kepadamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu lebih daripada diriku sendiri, lebih daripada keluargaku sendiri, lebih daripada hartaku, lebih daripada air yang sejuk. Itu doanya para nabi. Minta rezeki yang paling tinggi apa itu? Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Tanda orang yang cinta kepada Allah, orang itu cinta kepada Al-Quran. Tanda orang yang cinta kepada Allah dan Al-Quran, orang itu cinta kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, dalam riwayat Bukhari hadis yang sahih, biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah bersandar kepada batang pohon. Ketika dibuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disingkirkan itu batang pohon, lalu terdengar suara tangisan seperti anak unta yang menangis, terdengar oleh semua orang yang berada di masjid. Lalu dipeluk, ditenangkan, didiamkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diberi pilihan, apakah kamu mau saya jadikan sebagai sandaran saya di waktu khutbah, atau kamu ingin menjadi pohon di sorga? Batang pohon itu memilih untuk menjadi pohon di sorga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau tidak saya diamkan, ini batang pohon akan menangis sampai hari kiamat. Mengapa? Cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon-pohon, batu-batuan, bumi, langit seluruhnya cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cintanya kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi Muhammad sudah cinta kepada kita sebelum kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ketika tahajud sampai kakinya bengkak, yang didoakan siapa? Umatnya. Yang dipikirkan siapa? Umatnya. Ketika akan meninggal, yang ditanya siapa? Bukan keluarganya, istrinya, umatnya. Itu cintanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan para ulama menjelaskan, seandainya umatnya, cinta umatnya kepada Nabi Muhammad seluruhnya dikumpulkan, itu masih lebih besar cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Ya, bahkan diriwayatkan ketika Allah melihat bagaimana besarnya cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya, wahai Nabi Muhammad, Allah menawarkan, kalau kamu mau, aku akan serahkan urusan umatmu kepadamu. Terserah kamu yang mentakdirkan umatmu kepadamu. Apa engkau yang mentakdirkan? Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, kita cinta kepada anak kita, luar biasa kita cintanya kepada anak kita. Allah tawarkan kepada kita, silahkan kamu yang mentakdirkan urusan anakmu. Kira-kira kita mau nerima nggak? Ya, Nabi Muhammad gak mau nerima. Allah padahal menawarkan, saya serahkan urusan umatmu kepadamu, kamu yang mentakdirkan. Tapi jawaban Nabi Muhammad, tidak ya Allah. Ya, mengapa? Engkau ya Allah lebih cinta kepada umatku daripada aku. Karena apa? Sifatnya Allah adalah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari semua penyayang. Rahmatnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya, Allah tampakkan dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hamba yang selamat, hamba yang mulia, hamba yang mendapatkan kemuliaan yang tertinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Minta kepada Allah agar cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Itu orang yang selamat dunia dan akhirat.
Ya, pernah Nabi Muhammad sedang khutbah, lalu ada sahabat yang berdiri bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya, wa madza adattalaha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Istilahnya kalau bahasa kita, nanya-nanya kiamat udah siap belum? Ya, kalau besok kiamat belum siap ya percuma. Ya. Kapanpun kalau belum siap ya percuma. Apa yang kamu persiapkan? Sahabat ini menjawab, la syai', saya nggak punya persiapan apa-apa. Padahal amalannya banyak, tapi yang ditunjukkan adalah amalannya yang paling tinggi. Illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Sahabat ini menjawab, saya nggak punya amalan apa-apa, hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, nanti di akhirat akan dekat dengan Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah ibadah yang paling tinggi, amalan yang paling tinggi. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala galanya. Caranya bagaimana? Banyak berzikir, banyak bersalawat, beribadah, meninggalkan maksiat, ya, menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, orang yang bisa merasakan manisnya iman kepada Allah, cinta kepada seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Cinta bukan karena jabatan, cinta bukan karena harta, cinta bukan karena dunia, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya pun demikian, bencinya karena Allah. Dalam hadis min awthaqi oral imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling kuatnya tali keimanan itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Tandanya orang yang beriman, yang imannya manis, cintanya bukan karena hawa nafsunya, bukan karena seenaknya sendiri, bencinya bukan karena hawa nafsunya, semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Orang yang kuat imannya, cintanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada semua yang dicinta oleh Allah, bencinya karena Allah, benci kepada semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, sebentar lagi musim politik, kampanye. Jangan sampai kita ini cinta benci karena harta, karena jabatan, karena dunia. Itu bukan tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, wa an yakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyubdhafa finnar. Yang ketiga, orang yang bisa merasakan manisnya iman kepada Allah, benci kembali ke dalam kekafiran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Ya, kita dikasih uang 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun masuk ke dalam api, mau nggak kira-kira? Nggak akan mau kita. Seluruh dunia ini seisinya diberikan kepada kita, kita masuk ke dalam api, mau nggak kira-kira? Nggak akan mau kita. Sekarang orang gara-gara sembako, harta berapa banyak, jabatan, masuk ke dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang bencinya kepada kekafiran seperti bencinya masuk ke dalam api, baru bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya Allah jaga iman kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan menyimak tausiah daripada guru kita, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.